Sedekah juga salah satu amalan yang paling powerful kalau soal rezeki. Gua seumur hidup nggak pernah nggak ngerasain dahsyatnya sedekah tuh nggak pernah. Selalu dibalasnya tuh berkali-kali lipat sama Allah gitu ya. Contoh misalkan gue sedekah 1 juta, nggak lama kemudian ada yang ngasih 10 juta. Ya kadang-kadang nggak berupa uang juga sih, kadang-kadang berupa barang, ya dikasih mobil gitu. Padahal gue sedekahnya sedekah uang gitu ya, yang jauh banget harganya dari harga mobil, tapi tiba-tiba Allah betul-betul kasih sesuai yang gue pengenin. Dan apalagi ya, kayak amalan-amalan baca Al-Quran, amalan-amalan baca surat Al-Waqiah, seperti yang sering banget gue ajarin di Instagram, untuk ngamalin waqiah selama 30 hari ke depan. Ya kan gue sering banget tuh ya bahas itu. Itu juga keren banget teman-teman, karena surat waqiah itu dikenal sebagai surat pengantar rezeki. Jadi kalau kalian sekarang lagi ngerasa sempit, ngerasa nggak berduit gitu ya, kemudian ngerasa gelap, gagal, jatuh, tersungkur dan segala macam, coba deh amalin surat waqiah, karena bener-bener itu nampol banget sih. Gue udah ngamalin itu dan alhamdulillah ada banyak banget keajaiban yang gue rasain. Contohnya kayak dapet kesempatan untuk jalan-jalan ke luar negeri gratis, tis. Mulai dari hotel, makan, pesawat dan segala macam semuanya di cover. Dan udah banyak banget lah testimoni orang-orang yang ngamalin surat waqiah 30 hari dan bener-bener ngerasain gitu loh keajaibannya itu. Oke teman-teman, intinya dari live kita pada hari ini, kita tinggal 5 menit terakhir. Di sini gue pengen menjelaskan lagi sama teman-teman bahwa pertama gini, kita nggak boleh berputus asa. It's okay kalau sekarang teman-teman ngerasa kayak gue kok serba kurang ya. Gue kok kayaknya nggak punya jalan keluar, gue kok kayaknya sempit banget rezekinya. Tapi kalian tidak boleh berpikir bahwa Allah tidak mengatur rezeki kalian. Tidak boleh sampai berputus asa. Tadi kan kita udah belajar di surat Hud ayat 6 bahwa semua makhluk yang ada di dunia ini semuanya sudah terjamin sama Allah rezekinya. Tinggal kita yang harus berikhtiar untuk menjemput namanya rezeki tersebut. Gimana sih cara-caranya menjemput rezeki? Memang ada ikhtiar-ikhtiar tertentu. Contoh seperti kita bekerja, kita kenalan sama orang, yang akhirnya menjadikan itu sebuah peluang dan segala macam gitu ya. Untuk memudahkan kita dalam ikhtiar, caranya apa? Perbanyak berbuat kebaikan. Ya, karena dengan banyaknya berbuat kebaikan, berarti di situ apa? Insya Allah jalan kemudahan akan terbuka buat kita. Dan yang paling penting daripada itu semua adalah banyakin berbagi. Karena sebenarnya kan rezeki yang ada di kita itu bukan sepenuhnya milik kita. Ada hak orang lain di situ, ya kan? Ada kebaikan orang lain di situ yang harus kita bagikan ke orang lain. Pokoknya intinya gini sih, manusia itu nggak boleh kekenyangan. Kalau dia kekenyangan, dia bakal mati. Akan bahaya kalau kita selalu berlimpah harta dalam kemewahan. Kemudian, ya contohnya gini lah, kalau orang makan mulu nih, nggak berhenti-berhenti, makan mulu, apa yang terjadi? Berat badan naik, segala penyakit bisa menghampiri dia, ya kan? Seperti obesitas, bisa sakit jantung juga, sakit ginjal dan segala macam gitu ya. Maka di sini poinnya apa? Semua harus balance. Jadi ketika ada rezeki yang masuk, jangan sampai kita benam sendiri gitu loh, karena kita bisa mati gitu loh. Bisa mati sama keserakahan, bisa mati sama kesombongan, bisa mati di dalam lubang sendiri gitu. Mentang-mentang kita punya duit banyak, akhirnya kita banyak beli barang yang sebenarnya nggak kita butuhin, banyak ngecilin orang gitu ya, banyak ngata-ngatain orang, banyak apa namanya, ngindarin orang ketika kita punya duit banyak, malah nggak mau berteman sama orang karena beda derajat ceritanya gitu ya. Aku sih nggak mau teman sama orang susah gitu. Itu yang harus dihindari teman-teman, nggak boleh kayak begitu. Jangan sampai kita mati dikubur sendiri gitu loh. Jangan sampai kita mati di lubang sendiri. Jadi ketika ada rezeki yang Allah titipkan sama kita, buru-buru dah dibagi-bagiin. Kita mah hidup secukupnya aja. Yang penting cukup buat beli mobil, cukup buat beli rumah, cukup buat beli perhiasan, cukup buat beli private jet. Jadi pokoknya hidup secukupnya aja. Yang penting apa? Semuanya balance. Porsi kepada kita juga balance, porsi bagi-baginya juga balance. Terus apa lagi?
Ketika kita sudah bisa settle, pendapatan udah oke, kemudian uang juga udah oke, kita harus bisa yang namanya mempertahankan kenikmatan. Dengan cara apa? Dengan cara perbanyak ibadah, perbanyak bersyukur. Mau pokoknya musuhnya hilangnya rezeki itu cuma cuma berapa ya? 3 deh, cuma 3. Dosa, kikir, sombong. Udah itu aja. Pelit ya, pelit itu nggak boleh. Pelit itu nggak boleh, karena semakin kamu pelit, semakin rezeki kamu sempit. Jadi harus banyak yang namanya berbagi. Pelit, kikir, sama aja ya. Kikir, sombong, dan dosa. Itu yang bisa menutupi kita dari yang namanya rezeki. Atau bisa bener-bener kesapu semua yang namanya rezeki kita. Ya mudah-mudahan teman-teman sedikit banyaknya materi yang gue sampaikan di live kali ini bisa berguna buat teman-teman yang ada di seluruh Indonesia dan yang lagi nonton live ini. BTW gue juga udah bikin satu video di channel Yusuf gue. Gue kalau nyebut YouTube itu Yusuf ya. Di channel YouTube gue udah bikin videonya di sana tentang rezeki. Amalan apa sih yang bisa kita lakukan? Karena di sini waktunya nggak cukup, cuma 30 menit. Amalan apa yang bisa kita lakukan untuk menambah rezeki? Peluang seperti apa? Kemudian apa yang mesti kita lakuin lagi? Di situ gue udah bahas semuanya di channel YouTube gue. Dan jangan lupa ya, jangan lupa seperti yang gue bilang kemarin habis nonton live ini, kalian kalau bisa rangkum ya kan, kemudian kalian pelajari. Karena jangan sampai cuma masuk doang ke kuping, habis itu nggak jadi apa-apa. Pokoknya harus jadi sesuatu. Dan satu lagi gue pengen ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton dan juga GoPlay karena udah ngundang gue untuk live di sini. Sekian aja kali ya dari gue, udah jam 4.30. Thank you so much buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.